Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, ubah hati dan pemikiran kami saat ini. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, bahwasannya firman-Mu itulah yang menuntut kami ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tema yang telah diberikan kepada saya dalam kebaktian pada kesempatan kali ini, yaitu sukacita dalam Tuhan. Di situ terambil nats yang telah saya sudah persiapkan, Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Di sana berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pelayanan Paulus, penganiayaan dan dicobloskan ke dalam penjara merupakan peristiwa yang selalu menyertai perjalanannya. Namun ada satu hal yang luar biasa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi melalui suratnya, yaitu bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Dari dalam penjara ia meminta jemaat Filipi yang tidak terpenjara untuk bersukacita. Dari dalam tekanan dan penganiayaan, ia atau Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk bersukacita. Rasanya ini terbalik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Harusnya jemaat di Filipi yang mengingatkan Paulus untuk bersukacita karena ia sedang berada di dalam penjara. Namun, mengapa Rasul Paulus tetap bersukacita dan mengajak orang lain untuk bersukacita? Rahasia terbesar sukacita Paulus adalah karena sukacita yang ia miliki berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya sukacita yang berasal daripada Tuhan tidak berpatokan pada situasi. Itu adalah sukacita. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung kepada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Sukacita yang dari Tuhan akan terus mengalir dalam segala situasi, baik di masa sulit maupun di masa bahagia. Sukacita seperti inilah yang harus kita miliki. Sukacita yang senantiasa membuat kita tetap memiliki pengharapan sekalipun jalan seakan tertutup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seringkali kita mengalami hal yang sama yang harusnya Rasul Paulus mengalami, yang namanya keterbatasan dan tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi Paulus mengingatkan akan jemaat yang ada di Filipi bagaimana dia harus tetap kuat dan tetap tabah. Karena sukacita daripada Tuhan tidak menentukan situasi-situasi
yang sulit dan masa-masa yang ia alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita yang membuat kita merasa bahagia dan optimis sekalipun sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Sumber sukacita yang demikian hanya ada pada Tuhan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebenarnya penting bagi kita untuk terus membangun hubungan yang erat dengan sang sumber sukacita itu, supaya aliran sukacita terus mengalir dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, aliran sukacita itu juga dapat mengalir dalam hidup kita kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan renungan pada kesempatan ini saya sampaikan apa yang kita harus lakukan dalam kesempatan ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk semua bahwasanya tempatkanlah Tuhan senantiasa, yang terutama di dalam hidup kita. Bangunlah hubungan yang intim dengannya. Dengan demikian, maka sukacitanya akan mengalir berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Sukacita adalah payung yang menjaga kita saat menghadapi hari-hari yang berhujan dalam perjalanan hidup kita. Ingat Bapak, Ibu, situasi keadaan kita apapun tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh Tuhan memberikan kami pencerahan melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada kesempatan. Kuasa Tuhan dan Roh-Mu ya Tuhan yang mengajak kami untuk melakukan dan terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.